Jadi dulu saya punya uang 500.000, saya beli tanaman. Setelah itu baru saya coba memasarkan melalui media sosial. Ya. Memang kan masyarakat Indonesia suka dengan tanaman hijau seperti ini. Dan menganggap Kan ini begitu. barang biasa aja. Barang biasa. Sementara di Eropa barang mewah. Bincang tipis-tipis saat ini berada di Pondok Bitung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di budidaya tanaman hias asli Indonesia, produsen tanaman hias ataupun eksportir tanaman hias. Kita akan nanti berbincang tipis-tipis dengan Bung Ade Wardana, pucuk pimpinan Minaku Indonesia. Ini komandannya nih. Kita akan mengiris tipis-tipis beliau nanti soal bagaimana agar kita bisa meraup dolar dari tanaman hias. Bagaimana generasi milenial kelak hari bisa mendatangkan devisa buat Indonesia. Tapi kita tahu nggak pemirsa? Saya juga baru tahu. Ternyata tanaman hias ini juga bisa diajak berinteraksi loh. Betul. Bisa diajak ngobrol. Harus dikasih hiburan musik juga katanya. Diperdengarkan selawat. Malah katanya ada yang diomelin. Kok kamu berlaku-laku juga nih, gitu nih. Coba Bung Ade iris tipis-tipis dulu ini apa ini tanaman hias ini. Minaku Indonesia adalah produsen tanaman hias asli Indonesia, Bang. Jadi ini tanaman semua yang berasal dari hutan Indonesia. Indonesia itu kan negara dengan 39 ecoregion. Kita adalah negara mega biodiversity. Kita hanya kalah dengan Amazon. Jadi tanaman hutan kita itu yang paling banyak varietasnya dan banyak diminati oleh masyarakat dunia. Nah, tanaman tropis di dalam pot yang mereka simpan di rumah-rumahnya. Nah, ini tuh memang untuk masyarakat Eropa menjadi terapi healing. Jadi untuk obat, Bang. Jadi untuk para penderita OCD, Obsessive Compulsive Disorder atau stres berlebih, itu mereka dengan memiliki tanaman ini bisa meredus penggunaan obat. Penawar juga ini ya? Nah itu tadi kenapa Bang Erwan bilang diajak ngobrol, dikasih lagu, sholawat dan lain-lain, itu memang secara ilmiah bisa dijelaskan. Kenapa? Karena untuk membuka stomata, tanaman ini membutuhkan gelombang. Gelombang suara. Itulah kenapa kalau misalnya pagi-pagi ayam berkokokan. Ini kan makhluk hidup juga. Makhluk hidup. Sama kayak dengan kucing. Pus kita gituin. Atau burung beo. Betul. Kakuk gitu kan. Kalau mereka juga bisa merasakan vibes kalau misalkan si pemiliknya punya rasa cinta, rasa sayang, si tanaman juga merasakan. Kontak kan batin. Kontak batin. Apalagi ini kan juga mereka bersolawat, berzikir. Karena itu di sini di setiap greenhouse-nya kita pasang murotal, pembacaan Quran, sholawat, supaya mereka mendengarkan gelombang-gelombang suara yang positif. Dan memang hasil dari penelitian, salah satu profesor dari Universitas Parahyangan waktu itu menunjukkan diferensiasi. Kalau tanaman dikasih musik rock seperti apa, dikasih musik klasik seperti apa, dikasih murotal Quran seperti apa perkembangannya, ternyata lebih bagus. Gitu. Ini dari tanaman Indonesia Timur katanya? Ini dari Papua. Waduh, kebangan top Jadi kita Papua. dari Sabang sampai Merauke ada, Bang, di sini, Bang. Produk Nusantara kita. Produk Nusantara. Kita keren. itu sekarang bersaing dengan negara Ekuador. Karena negara Ekuador itu mereka juga punya tanaman tropis, tapi jenisnya lain dengan kita. Mereka itu jenis-jenisnya sama, masih Araceae familinya, tapi Philodendron. Nah, kalau kita ada Cirtosperma, ada Homalomena, ada Scindapsus, kita lebih banyak sebetulnya. Berarti Bung Ade memastikan produk tanaman hias Indonesia tidak kalah dengan negara, malah unggul ya? Tidak kalah, malah lebih suka. Contoh ini, kenapa sih orang luar suka tanaman ini? Ini kan namanya Cirtosperma dari Papua. Ini karena mereka melihat tanaman ini ancient. Apa itu? Itu kayak zaman purbakala. Iya. Dari uratnya apa segala macam kayak zaman purbakala. Itu suka mereka. Dari Papua. Ya, cara Papua. Budidayanya di sini pengembangannya gimana? Ambil apanya? Ubinya apa dari Papua? Minaku sekarang punya lab kultur jaringan, Bang. Jadi kita memperbanyak di lab, di laboratorium dengan menghasilkan tanaman dari apakah dari batangnya, dari bijinya, kita perbanyak melalui kultur jaringan.
Oh, gitu ya. Ini dari Nusantara semua Dari ini ya. Nusantara semua. Ini dari Sumatera nih, Bang. Mana? Oh, ini dari kampung saya jangan-jangan. Nah, ini dari Tapanuli. dari Sumatera Utara ini. Waduh. Nah, ini namanya Scindapsus officinalis. Atau, kenapa orang suka? Ya karena ini ada gurat-gurat silvernya nih, Bang. Gitu. Bang, kalau di mobil itu kan ada BMW, Mercy, ada Avanza gitu ya kan? Di Bu tanaman hias itu sama nggak kira-kira analoginya itu, Bang? Harga-harganya, elit-elitnya gitu. Tanaman itu apabila sudah diproduksi secara industri, maka akan menemukan harga pasarnya. Kalau dia masih susah dalam pembudidayaannya dan masih jarang, dia pasti harganya tinggi. Itu aja sih perbedaannya. Kalau misalkan dia sudah menjadi basis industri, dia udah harganya sudah sesuai dengan harga pasar, nggak mahal. Maksudnya jenis bunga ini 20 juta, tapi yang ada ini 3 juta gitu sama-sama juga nggak gitu? Atau dia agak-agak... Tanaman itu kalau harganya bisa 20 juta, 30 juta karena dia langka, rare. Nggak jarang semua orang punya. Gitu tapi ya, pada saat nanti sudah mulai banyak, harganya pasti akan turun. Nah, pada saat turun dia mencapai titik kulminasi di mana harga pasnya dia sesuai pasar, misalkan 300.000 kah, 200.000 kan, habis di situ. Nah, celakanya di kita, Bang Herman, kita itu kalah dengan negara-negara seperti Cina. Cina itu lab-labnya mereka banyak menghasilkan, lab kultur jaringannya itu banyak menghasilkan tanaman dari Indonesia. Nah, mereka perbanyak secara industri. Karena Eropa, Amerika itu mereka itu membutuhkan tanaman kita ini dalam jumlah yang tidak terbatas, jutaan malah. Gitu. Jadi mereka butuh jutaan. Di kita itu produksinya masih terkendala, begitu, Bang. Jadi fase merintis dulu, jangan melihat setelah gagah begini ya. Tentu kan ada namanya fase memulai merintis. Coba iris tipis-tipis dulu, Kang Ade. Minaku ini dibangun dari modal 500.000. Wah, 500.000? Iya. Wow. 500.000. Jadi dulu saya punya uang 500.000, saya beli tanaman. Setelah itu baru saya coba memasarkan melalui media sosial. Nah, di medsos itulah saya ketemu para buyer yang dari Belanda dan Jerman waktu itu, dua buyer besar yang pertama kali order ke saya. Orientasinya ekspor langsung ya? Ekspor langsung. Iya. Karena memang kan masyarakat Indonesia tidak suka dengan tanaman hijau seperti ini. Kan sudah terlalu sering kan melihat tanaman-tanaman hijau di belakang rumah kita juga banyak. Dan menganggap kan, ini begitu. Barang biasa aja. Barang biasa. Sementara di Eropa barang mewah. Barang mewah. Ini luxurious kalau di Eropa, betul, Bang. Iya. Ini kemewahan. Jadi di Eropa itu bukan Anda punya mobil Lamborghini atau Ferrari disebut sebagai orang kaya. Tapi di saat Anda mempunyai tanaman tropis, berarti Anda sudah memiliki kelas yang berbeda. Karena apa? Di sana tuh perawatannya susah. Dari modal 500.000 itu gimana, coba tahap demi tahap dulu ininya. Lalu saya mendapatkan order kan. Nah, mulailah saya memperbesar dalam 10 bulan jadi 5 miliar. 500.000 dalam 10 bulan 5 miliar. Iya. Berarti di sini melibatkan kemitraan dong. Udah mulai ada ikut petani atau ada apa? Petani yang supply, terus kita juga membangun lab kultur jaringan sendiri. Ya, sudah sekarang ada dampak dari perang Rusia Ukraina, agak turun permintaannya karena memang komoditas di Eropa, di Amerika sekarang lebih fokus ke pangan. Tapi potensi dan peluangnya masih ada. Pemirsa bincang tipis-tipis, biar kita fair ya, kita akan mengiris tipis-tipis dari orang yang berpengalaman, biar empiris gitu ya. Jadi fair kalau saya berbagi info dari beliau ini. Jangan belakangan ini seringkali saya temukan loh ini, tapi nggak menyebut nama ya. Seringkali muncul motivator tentang bagaimana kiat berbisnis, tapi dia nggak punya usaha, kan? Ini langsung pelaku usahanya kita iris tipis-tipis. Berikan tips dulu dong. Kalau saya mau bisnis tanaman hias, saya ini katakanlah, Kang Ade ikut dong. Apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau mau berbisnis tanaman hias, ya yang paling utama mengerti tentang tanaman hias dulu. Bagaimana cara merawat dan memperbanyak. Oh, kuasai ilmunya dulu ya. Oh. Saya juga dulu nggak bisa tentang tanaman ini, karena kan dulu kuliahnya bukan di tanaman, tapi ya karena kita punya sikap mau belajar, ya akhirnya kita bisa dapat ilmunya dari mana aja lah sumbernya kan. Bisa dari
YouTube kah, Google kah, nah, informasi dari teman-teman bisa kita tanya juga begitu. Berarti kuasai dulu ilmunya, baru di sisi usahanya. Ya. Bagus ini. Jadi jangan langsung ambil dagangnya ya, tanpa menguasai ilmu budidayanya ya. Betul. Oh, keren. Setelah itu baru mulai untuk mencari pasar. Nah, mencari pasar mudah kok sekarang. Ada media sosial, Instagram, ada Facebook, ya kan. Ada apa tuh? Banyak lah. Buat website misalkan kalau memang kita memilih keahlian di sana, nah, itu yang menjadi tahapan selanjutnya. Nah, untuk ekspornya nanti kan membutuhkan dokumen kan. Nah, nanti bisa mendatangi badan karantina atau karantina pertanian di daerah-daerah yang dekat dengan domisili kita dari Kementerian Pertanian. Nah, itu nanti kita bisa datangi minta informasi di sana. Berarti tadi tahap pertama kuasai dulu ilmunya, ya kan? Kalau permodalan sebenarnya dari 500.000 tadi masih masih sangat terjangkau lah ya. Terjangkau lah. Jadi saya juga nanti akan adakan pelatihan. Gila, biar ada amal jariah, berbagi ilmu. Modal 500.000 bisa ekspor. Modal modal 500.000 harus ikut sosialisasikan. Ikut modal 500.000 bisa ekspor. Coba dong kalau gitu analisa usaha tanaman hias dulu. Berikan dulu analisa usahanya. Saya modal sekian. Kalau kayak gabah nih, 1 hektar dapat 6 ton. Modal katakanlah 6 juta. Tinggal 18 panen 4 bulan. 18 bagi sekian 4.500.000 lah gaji saya sebulan. Itu analoginya. Kalau tanaman hias gimana? Kalau tanaman hias ini sebetulnya kan HPP-nya, harga pokok produksinya murah. Yang menjadikan mahal di Indonesia karena tidak ada skala usaha tanaman hias yang seperti ini, yang besar, masih UMKM. Kalau HPP-nya untuk 1 pot itu bisa 20-30 ribu harga pokok produksi. Mulai dari potnya, pupuknya, media semua. tanam dan lain-lain. Nah, jualannya kan bisa menyesuaikan. Apakah mau 50.000 kah atau mau 70.000 kah? Kalau kirim ke Eropa nggak mungkin dolar kan? Kalau kita sekarang jual ke Eropa itu di kisaran 5 sampai 10 dolar. Berarti 150.000. Ya, tergantung. Model yang 30.000 tadi. Iya, Wah, tergantung ini dari tanamannya ini langka atau enggak. Nah, ini kalau di Medan ada namanya Poltek si Raja Minyak. Kalau ini bukan Raja Minyak, Raja si Taman Hias. Raja si Tanaman Hias ini. Ya, bukan Raja Minyak ini, Raja Tanaman Hias. Ini Bung Ade ini kan. Aduh. Dari 1 pot kita bisa menghasilkan katakanlah laba bersih 80.000. 80.000 udah potong karyawan ini semua gitu ya kan? Ya, netnya paling di 30-40 lah. Ya, udah lumayan lah. Pantas tadi dari 500 itu bisa 5M. Saya mau cari argumen itu, mengiris tipis-tipis. Ya, makanya saya iris tipis-tipis di situ tadi. Asas kemanfaatan buat mitra ke petani gimana, punya lapangan kerja kan gimana, Bang? Jadi lapangan kerja, peluang pasar kita coba carikan. Tapi hari ini memang kita lagi stop karena kita menunggu selesai perang Rusia Ukraina. Jadi ada pengaruh perang Rusia Ukraina ini. Pengaruhnya di mana, Bro? Apa karena pengaruh gas Eropa dari dari Rusia? Betul. Coba iris tipis-tipis. Distributor kita di Eropa, khususnya di Belanda, kan kita ini ekspornya paling utama ke Belanda. 40% pasar global itu ada di Belanda. Nah, Belanda itu untuk menghangatkan greenhouse karena ini adalah tanaman tropis kan butuh gas. Nah, pasokan gasnya kan dari Rusia, dari Ukraina. Nah, pada saat kondisi hari ini gasnya kan harganya mahal. Untuk mengoperasikan 1 hektar saja mereka butuh biaya naik 3 kali lipat. Misalkan yang tadinya per tahun cukup 1 miliar, sekarang itu butuh 5 atau 4 miliar. Nah, makanya mereka stop produksinya. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka paksakan untuk tetap menjual tanaman ini, maka harganya sudah tidak kekejar lagi dengan operasionalnya. Dari sisi marketingnya nih sama nggak kayak marketing mobil, marketing properti ini, Bung Ade? Sama harus ada kiat-kiatnya juga, cara ininya, sini-sini. Penjualan tetap main juga ya? Ini ada nih teman-teman para marketing, nanti bisa diwawancara juga sama Bang Herman. Pengalaman mereka. Iya, nanti di suatu sisi edisi berikutnya bisa kita sisi kupas itu ya. Terakhir ini, anjuran, ajakan kepada teman-teman yang ingin berbagi, yang ingin berbisnis tanaman hias. Yang paling penting adalah sikap mau.
Kalau kita mau berusaha, mau berupaya, tidak mudah menyerah, dan juga punya keinginan yang kuat dan komitmen, insya Allah pasti berhasil. Yang paling penting adalah mindset dan mentalitas. Jadi mentalnya harus kuat, mindsetnya harus berpikir panjang. Itu kan tadi sisi untungnya tadi Kang Ade, yang 500 jadi 5 miliar. Sisi gelapnya apa sih bisnis ini? Sisi gelapnya bisnis ini ya seperti kejadian hari ini nih. Ada kondisi force majeure. Oh, numpuk barang itu ya? Akhirnya barang kita nggak bisa keluar. Sementara pengeluaran jalan terus. Pengeluaran jalan terus, pemeliharaan jalan terus. Ya, akhirnya kita mode bertahan hari ini. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Ade Wardana. Sampai bertemu kembali. Sambil hujan.